Sepatu do it all shoes dari Saucony. Buat daily training bisa, buat speed training apalagi. Apa sih fitur terbaru yang juga udah di-upgrade dari versi yang sebelumnya? Ini dia, Saucony Endorphin Speed 4. Yo, what's up Runut family? Welcome back to Runut First Impression with Satria Sabto. Oke fans, di sini sudah ada sepatu Saucony Endorphin Speed 4. Sepatu ini tuh digadang-gadang sebagai salah satu sepatu dari Saucony yang do it all. Ya, jadi bisa untuk dipakai apa aja. Nah, sebenarnya apa aja sih yang membuat sepatu ini bisa dibilang do it all? First of all, sepatu ini tuh adalah sepatu dari Endorphin series. Jadi di line up-nya Endorphin itu ada yang paling tingginya tuh ada si Elite ya, Endorphin Elite. Terus nanti bawahnya itu ada Endorphin Pro 4. Nah, ini tuh Endorphin Speed 4. Well, kalau mau dibilang sederhananya, mungkin Endorphin Speed 4 itu adalah sepatu trickle down. Jadi trickle down tuh kayak Pro 3 kan, kalau di seri yang Endorphin yang seri 3 ada Speed 3, Pro 3. Itu kan beda gitu kan. Terus si Speed 4 ini ibaratnya tuh kayak mirip-miripnya Pro 3 lah. Apa yang membuat sepatu ini menjadi menarik? Sekarang kita mulai bahas dari modelsnya dulu deh. Yang gue suka dari line up Saucony yang baru-baru ini ya, terutama di si Endorphin series, itu adalah warnanya sebenarnya. Jadi warnanya kita bisa lihat warnanya putih dengan ada aksen warna gradation sunset di sini ya. Di bagian sininya membuat looknya jadi lebih oke gitu. Selanjutnya kita bakal kupas di bagian uppernya dulu. Nah, uppernya ini menggunakan zonal mesh upper yang bahannya cukup breathable. Di sini ada ventilation yang bisa kelihatan banget ya. Dan juga bahannya ini halus. Dan bahannya ini sebenarnya hampir-hampir mirip sama si Pro 3 ya, setahu gue. Nah, lanjut di bagian tangnya. Nah, di bagian tangnya ini itu sudah gusseted tang, oke? Nah, gusseted tangnya ini menurut gue menarik ya, karena si modelan gussetednya ini tuh halus gitu. Dan mereka juga menambahkan banyak ventilation di bagian tangnya, baik itu di bagian gussetednya yang di bagian sininya maupun di bagian tangnya, sehingga sensasi yang bisa dirasakan ketika kakinya tuh masuk ke sini adalah halus pastinya. Kemudian di bagian dalamnya tuh juga ada namanya SRS, Super Responsive Shock Liner. Nah, tujuannya mereka membuat itu adalah untuk membuat peredaman getaran yang terjadi itu jadi dikurangi gitu. Ini di bagian shock linernya yang ada di sini, sehingga kalau misalnya mungkin berarti pas lari itu ada getaran tuh bisa dikurangi banget dengan si SRS itu. Oke, nah selanjutnya kita ke bagian ini bagian collarnya. Nah, bagian collarnya ini ada padding yang sebenarnya nggak tebel tapi juga tidak tipis ya, padding yang cukup minimalis. Sejujurnya banget nih, gue suka tipe collar yang kayak gini nih, mengingatkan gue sama Pro 2. Nah, cuman ini di bagian heelnya ini lumayan ada counter yang cukup rigid ya, sehingga memberikan extra support di bagian heel. Nggak ada padding yang tebel-tebel banget. Insole-nya coba kita lihat ya. Nah, si insole-nya nih, si SRS-nya ini nih. Kalau ngelihat webnya juga mereka tidak menjelaskan si insole-nya ada bahan apa gitu, karena kadang-kadang Saucony itu punya insole yang mengagetkan ya. Misalnya kayak mereka menggunakan Poweran Plus kayak misalnya di seri Kinvara Pro gitu kan. Now, well, sekarang kita ke bagian yang menarik dari sepatu ini ya, yaitu di bagian tengahnya nih, midsole-nya. Di bagian midsole-nya ini ada dua hal nih yang menarik ya, yaitu di bagian foam-nya dan juga di bagian plate-nya ini. Foam-nya mereka masih menggunakan namanya Poweran PB. Cuma bedanya si Poweran PB yang terbaru ini di punyanya Speed 4 itu tuh sudah re-engineered, jadi sudah diperbarui. Poweran PB ini adalah mixture dari Pebax dan juga bahan TPE. Jadi perpaduan bahan itu yang membuat midsole Poweran PB ini menjadi super responsive, super cushion dan juga super propulsive. Sedangkan di bagian wing nylon plate-nya nih, si wing nylon plate itu juga sudah di re-engineered, jadi diperbarui lagi bentuknya, strukturnya dan juga shape-nya, sehingga itu tuh menambah kestabilan dari sepatunya itu sendiri. Kalau lo bisa lihat ini di bagian tengahnya sini, ini ada kayak warna hitam ya di sini. Ini sebenarnya adalah nylon plate-nya gitu. Nah, ini menambah kestabilan dari sepatunya, tapi juga menambah propulsif dari sepatunya. Nah, cuman kenapa pilihannya itu adalah nylon plate? Supaya itu mencegah yang namanya tekanan yang berlebihan pada kaki. Umumnya kalau misalnya kita zaman sekarang kan ada sepatu karbon itu ya. Sepatu karbon itu kalau terlalu sering itu juga nggak bagus buat kaki ya. Nah, ini mereka menggunakan nylon plate supaya lebih fleksibel. Jadi meskipun memberikan dorongan ekstra, tapi juga masih memberikan fleksibilitas pada kaki. Sehingga kaki juga masih bisa
memiliki natural movement atau natural motion. Heel-nya 36, di forefoot-nya ini 28, berarti heel drop-nya ini ada di 8. Banyak sekali sepatu Saucony yang drop-nya ini 8. Jadi si Endorphin series ini menggunakan namanya speed roll. So speed roll ini membantu pelari untuk memberikan slow motion ketika berlari, sehingga kaki lo itu untuk berlari itu sebenarnya effortless karena sudah dibantu dengan si speed roll teknologinya mereka. Sekarang kita ke bagian outsole-nya. Bagian outsole-nya ini ada rubber destructurized lagi, jadi modelnya udah berbeda sama misalnya sama speed 3 ya, masih garis-garis gitu. Nah mereka itu menambahkan di bagian depan di sini, dan di bagian belakangnya itu tuh bagian yang menurut gue cukup bagus dan memberikan grip yang oke banget. Kemudian di bagian tengahnya ini ada si nylon plate-nya. Nah ini bisa disebut wing ya, karena ini ada kayak bagian yang nonjol gini. Concern gue terhadap sepatu yang expose kayak gini adalah kalau misalnya di jalan batuan sih. Again, jangan pakai sepatu ini di jalan batuan ya, bahaya. Kira-kira sepatu ini tuh cocok buat apa? Dia dari mulai uppernya, terus kemudian si midsole-nya, dan ada nylon plate-nya. Menurut gua sepatu ini tuh lebih enak buat speed work sebenarnya. Meskipun lo juga bisa menggunakan sepatu ini untuk daily training, untuk easy run, bahkan untuk kalau misalnya mau recovery pun sebenarnya mungkin masih bisa gitu. Nah, cuman kalau gua pribadi, gua lebih suka sepatu yang seperti ini itu tuh untuk speed work. Jadi tempo, mungkin interval, dan ditambah dengan stacknya yang menurut gue tuh nggak setinggi 40 gitu ya. Ini kan 36 gitu, jadi masih oke lah. Di kisaran daily trainer tuh masih oke. Dan buat gue untuk membuat sepatu ini menjadi tempo shoe, menurut gue ini adalah hal yang paling cocok buat gue sendiri. Oke, well fam, so sekarang gue timbang dulu berapa nih beratnya. Ini di ukuran 44,5 ya. Kalau di sentimeter ini 28,5, ini hampir tipis lah sama ukuran gue di 46. 256,5 gram. Well, ringan apa tidak? Menurut gue ringan untuk kelasan ukuran 44 ya. Oke, sebagai comparison aja ya, Endorphin Elite di ukuran 46 itu beratnya di bawah 250. So, dengan ukuran 44,5 ini di berat 256, menurut gue ini adalah salah satu speed shoe yang cukup ringan. Kira-kira berapa nih harganya? Jadi sepatu ini dibanderol dengan harga Rp2.800.000 dan bisa kalian dapetin di flagship store ya, di official store-nya Saucony di Indonesia. Udah banyak tuh tokonya Saucony yang baru buka. Oke fams, so dari yang udah gue tangkap juga, misalnya kalian menggunakan sepatu ini di shoe rotation kalian gitu ya, sepatu ini tuh ada di mana? Sepatu ini tuh bisa ada di speed session shoe, yang dimana speed sessionnya ini terus kemudian mungkin di easy shoe-nya itu bisa menggunakan Triumph. Jadi ini kalau kita bicara Saucony line ya, Triumph atau misalnya di Saucony Guide pun juga, atau Ride itu juga bisa. Terus kemudian kalau misalnya masuk ke track session itu bisa masuk ke Saucony Sinister ya, jadi di pair antara ini dengan long interval, atau misalnya kalian speed session di road ya, di aspal, kemudian di track itu bisa pakai Sinister. Dan kalau misalnya untuk mendapatkan feel yang hampir sama dengan sepatu ini, kurang lebih adalah Endorphin Pro 4, udah poweran PB, terus dia juga ada poweran HG. Mungkin kalau mau lebih advance lagi bisa Endorphin Elite. So itu dia kesimpulannya, jadi sepatu ini adalah sepatu yang menurut gue cocok untuk speed session shoe. Oke fam, so itu dia first impression gue tentang Saucony Endorphin Speed 4. Nah, menurut kalian apakah sepatu ini bisa dikategorikan sebagai do it all shoes atau hanya spesifik di satu session tertentu? Let me know in the comment section di bawah. Oke, Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.